Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi barokatin ismillah. Walhamdulillah bi barokatin sifatillah. Walhamdulillah bi barokatin af'alillah. Alhamdulillahil azam bi barokatin datillah. Alhamdulillah bi barokatil Quran kalamillah. Alhamdulillah bi barokatin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Rasulillah. Walhamdulillah bi barokatin baladina Indonesia. Sesungguhnya kolbu tidak ubahnya sebagai danau atau bejana-bejana. Selama danau dan bejana itu penuh dengan air, maka udara tidak dapat memasukinya. Begitu pula jika kolbu itu disibukkan dengan pemikiran selain Allah, maka ia tidak akan dapat dimasuki oleh ma'rifat keagungan Allah. Mohon maaf, siapa yang menang berebut hati, dialah yang akan berkuasa. Karena malaikat juga diperintah menjaga hati. Tetapi setan dan iblis juga ingin menguasai hati itu. Satu sisi kemauan kita pun kadangkala ikut pada energi yang kurang baik, sehingga membuat kita mengalami sebuah kekeliruan. Apakah roh suci kita yang akan memenangkan, menguasai hati itu? Dan qalbul mukminin, hati orang mukmin, adalah singgasana yang maha agung. Maka dari itu harus kita jaga, jangan sampai terkotori oleh sifat-sifat, oleh energi-energi yang tidak sinergi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali adalah ulama yang melahirkan karya besar yang hingga kini masih dikenal oleh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Yang mana kitabnya yang viral adalah Ihya Ulumuddin, yang bisa menghidupkan kembali agama dengan benar. Dianggap sebagai karya yang luar biasa karena betapa telitinya dan betapa cerdasnya Syekh Imam Al-Ghazali mengupas habis tentang kolbu, tentang hati, sampai sedetail itu. Untuk itu marilah kita perhatikan, kita simak bagaimana yaitu masalah hati kita, ya itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Keajaiban kolbu. Nah, ini kita ambil dari kitab yaitu Membangkitkan Energi Kalbu yang diambil dari intisari daripada Ihya Ulumuddin yang telah yaitu disunting oleh Muhammad Nuh LC, pracetak Mitra Press Studio, desain counter Mitra Studio, pencetak dan penerbit adalah Mitra Press, cetakan 1 Januari 2008. Jadi Pembangkit Energi Kalbu oleh Imam Ghazali telah disunting, diperjelas oleh Muhammad Nuh LC. Ya, gitu. Di sini diterangkan keajaiban kolbu. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Abarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidun majid. Dari bapak kita Nabi Ibrahim lah saya merujuk karena beliau bersabda diabadikan dalam Al-Quran. Beliau telah menyatakan wa ana awalul muslimin. Wa ana awalul muslimin. Segala puji bagi Allah yang menguasai kolbu kita. Sesungguhnya semua kolbu dan lintasan hati menjadi bingung. Kenapa? Karena tidak mengetahui keagungannya. Setiap mata dan pandangan menjadi tercengang tentang dasar-dasar kecemerlangan cahaya-cahaya yang dihadirkan oleh Yang Maha Kuasa terhadap hati. Allah yang melihat semua rahasia tersembunyi yang tidak memerlukan musyawarah atau bantuan dalam mengatur kerajaannya. Ulangi. Allah yang melihat semua rahasia tersembunyi yang tidak memerlukan musyawarah atau bantuan dalam mengatur kerajaannya. Dia Maha Pengampun dosa-dosa. Dia penutup kekurangan. Sebenarnya Dia juga mempermudah segala kesulitan kita. Bahkan beliaulah bekerja tak pernah istirahat, beraktivitas tak pernah berhenti demi kehidupan kita dan kepentingannya sekali. Maka sesungguhnya pujian yang paling agung patut kita panjatkan kepadanya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ketahuilah bahwa kemuliaan manusia melebihi sejumlah makhluk, yaitu disebabkan kesiapannya untuk makrifat kepada Allah yang Maha Suci, yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, dan yang memiliki jagat raya. Makrifat kepada Allah di dunia adalah terhadap keelokannya, kesempurnaannya, dan kebanggaannya melalui ciptaan-ciptaannya. Sedangkan makrifat di akhirat adalah persiapan yang disimpan oleh kita dari amal-amal kita. Kolbu itu sesuatu paling utama di dalam hal ini. Sesungguhnya manusia siap untuk bermakrifat, mengetahui Allah dan yang gaib dengan kolbunya. Tidak dengan salah satu anggota badannya. Jadi dengan kolbunya. Ingat-ingat itu. Ini penemuan dari seorang yang sudah
tingkatannya sudah profesor, doktor, ya, ahli medis, ya, ahli filsafat, ya, itu, ahli psikologis, ya, apalagi, ya, ahli spiritual, ya, yaitu Syekhuna Muhammad Imam Ghazali. Julukannya besarnya adalah Imam Ghazali. Jadi dengan kolbunya bisa menjadi makrifat, tidak dengan salah satu anggota yang lain. Karena itu kolbu jua yang berbuat karena Allah, dialah kolbu yang berusaha mendekat kepadanya. Kolbu pula yang menyingkap apa yang ada di sisinya. Anggota tubuh kita hanyalah sebagai pengikut atau pelayan dan alat yang dipekerjakan oleh hati kita. Tangan, kaki, otak, mata, telinga, mulut, dan sebagainya piranti yang ada dalam wujud kita yang telah diberi oleh Allah, ya, adalah bagian yang patuh jika disuruh oleh kolbu atau hati. Artinya, yang bertanggung jawab terhadap Allah adalah pimpinannya. Ketika kiamat yaumil hisab, kolbulah yang berhadapan dengan pengadilan ilahi. Jika selamat, maka kolbu jua yang diterima di sisi Allah, sementara anggota tubuh telah hancur berkalang tanah. Kolbu menjadi terlindung atau terhalang dalam bermakrifat kepada Allah jika anggota badan berbuat maksiat atau berbuat menyalahi daripada ekosistem yang telah ada. Jika kolbu itu sendiri tenggelam kepada selain Allah. Kolbu yang diajak bicara oleh Allah, kolbu yang merasakan bahagia karena kedekatannya terhadap Allah, atau justru dia yang mendapat cacian dan laknat dari Allah. Jika berbuat buruk atau jahat, maka yang menyesal adalah kolbu. Dia yang celaka karena mengotorinya dan merusaknya dengan penyakit-penyakit hati yang banyak sekali. Secara hakikat, ketaatan kepada Allah itu terletak pada kolbu. Sesungguhnya yang tersebar terhadap anggota badan dalam melakukan ibadah merupakan cahaya-cahaya daripada kolbu kita. Bila kolbu telah terbangkitkan energinya, cahaya kebaikannya memancar ke seluruh anggota tubuhnya. Karena itu, sehingga anggota tubuh tergerak untuk beramal dengan mentaati kolbu atau hati. Ya. Maka kalau hatinya baik yang kemarin tuh, maka seluruh wilayah akan baik. Mulutnya ya baik, penglihatannya baik, ya, tingkah lakunya baik, kaki tangannya baik, pikirannya baik, dan sebagainya. Ya. Sebaliknya kita menjadi sombong dengan menggunakan media anggota badan dikarenakan keadaan kolbu yang kotor. Perbuatan-perbuatan keji dan buruk dikarenakan kolbu yang tidak suci atau gelap. Kolbu yang gelap menjadi tidak bercahaya. Hal tersebut membuatnya tidak dapat menampakkan kebaikan-kebaikan yang direalisasikan dalam bentuk lahiriah melalui anggota badan, melalui dohir. Ini berarti kita tidak mengenal sang kolbu kita sendiri. Ya. Nanti kita sebenarnya membersihkan halaman rumah, ya. Ini sering kali saya ulangi. Kita sebenarnya mencuci baju, ya, mengepel lantai,
Ya. Bahkan kita mandi kadang 3 kali sehari, kadang 2 kali, kadang sekali. Namun hati sering kali terabaikan. Ya. Bahwa kebanyakan manusia tidak mengenal kalbunya dan tidak mengenal dirinya sendiri. Jika seorang tidak mengenal diri sendiri, mana mungkin bisa memperbaiki keburukan atau kejahatannya. Mana mungkin seorang terdorong untuk berbuat dan melakukan sebuah kebaikan. Sungguhnya Allah akan menghalangi orang tersebut dengan kalbunya sendiri. Jika keadaan antara pribadi seorang dengan kalbunya telah terhijab, maka terhijab pula lah ia dengan Allah. Dia tidak dapat menyaksikannya. Dia tak dapat mengenal sifat-sifatnya, derajat kemuliaannya. Dia tidak bisa melihat dengan jelas apa karya agung Tuhannya. Akhirnya kalau sudah seperti itu, maka setan mendekat, iblis memerintahkan anggotanya agar mereka bisa menduduki hati manusia. Ya. Ada sejarah yang lain itu iblis telah menghadap Allah, minta ilmunya yang bisa dia duduk di hatinya manusia. Ya, alhamdulillah Allah tidak mengizinkan. Namun Allah memberi izin seandainya iblis itu masuk lewat darah manusia. Astagfirullahaladzim. Itu pun sudah kita itu saben hari kalah, ya. Saben bulan kalah. Bahkan setahun itu kalau dikalkulasi atau dihitung, kita lebih banyak kalahnya daripada menangnya dengan setan. Karena apa? Mereka juga enggak tidur. Mereka juga jisim yang latif, yang halus, sulit ditemukan, sulit dijumpai. Artinya sembarang orang bisa mengerti. Makanya banyak pekerjaan itu ditinggal begitu saja karena mungkin sangat rumit. Orang-orang yang tidak mengenal kalbunya, ya tidak bisa mengintai dirinya, tidak bisa memeliharanya, dan tidak mampu mengintip sesuatu yang tersimpan di alam malakut. Ya. Jadi orang yang tidak mengenal kalbunya, ia tidak bisa mengintai dirinya dan tidak bisa memeliharanya dan tidak mampu mengintip sesuatu yang tersimpan di alam malakut. Orang demikian ini dikategorikan sebagai hamba yang lupa. Allah memberi nasihat kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Mereka lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengalami kefasikan. Al-Hasyr ayat 19. Astagfirullahaladzim. Ini terjadi hampir semua manusia mengalami. Seorang nabi pun bisa mengalami. Seperti Nabi Yunus ditelan ikan. Seperti Nabi Adam diturunkan dari surga. Ya. Seperti Nabi Musa masa kecilnya dibuang. Ya. Diperangi oleh Firaun dan sebagainya. Nabi Ibrahim dibakar. Ya.
oleh orang-orang yang hatinya lalai, hatinya yang tidak bersih. Ya. Contoh yang paling besar di dalam sejarah dunia, dari seperti Fir'aun, ya, seperti Namrud, ya, dan sebagainya. Oleh sebab itu mengenal kolbu dan hakikat sifat-sifatnya adalah pokok agama. Pokok agama, kalau dibalik kalimatnya, pokok agama ialah kita belajar, yaitu mengenal hati kita secara benar. Karena itu merupakan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang menuju kepada Allah. Jalan yang ditempuh oleh para arifin, para nabi, para siddiqin, para orang-orang soleh. Semoga kita bisa mendapatkannya hal itu. Maka tentang keterangan hati ini akan kita perpanjang nantinya, ya. Jadi mungkin bisa 4 sesi atau mungkin bisa 5 sesi. Karena apa? Sangat pentingnya hati kita. Ternyata terjadi apapun yang notabene itu adalah kerugian, malapetaka, bahkan pelanggaran dengan Allah, ternyata akibat hatinya yang kotor. Ya tergantung, kalau orang kecil hatinya kotor mungkin ya masalahnya masih kecil, ya, kecil, dan mungkin kalau ada sesuatu kerugiannya juga kecil. Tapi kalau masyarakat yang sudah tinggi, ya, kemudian hatinya kotor, apakah tadi seorang jabat, apalagi tadi orang yang dipercaya oleh rakyat, walah itu membuat kerugian banyak kalau sampai hatinya kok kotor. Naudzubillah, kita doakan semua para pemimpin kita semoga menjadi pemimpin kita yang bagus hatinya, yang siap memimpin rakyat dengan jiwa yang ikhlas demi kepentingan bangsa dan negara. Ini coba kita bahas. Sesi pertama adalah qalbu, ruh, nafsu, dan akal. Ya, qalbu, ruh, nafsu, dan akal. Ini biasanya kalau tidak kita pisah-pisah, dikit-dikit sulit dimengerti. Ya, kita ngaji nyantai aja agar lebih jelas dan lebih bisa dicerna, dan kemudian bisa dipahami, kemudian bisa dilakukan. Itu yang penting, ya. Jadi ilmu tanpa dilakukan bagaikan pohon yang tak berbuah, ya. Ilmu bila amalin kasajaru bila tamarin, begitu kata Rasul. Kalau kayu ndak buah itu ya fungsinya cuma baik buat kayu bakar, ya, gitu. Orang yang mengetahui makna tersebut sehingga sulit menjelaskan perbedaan makna dan batasan-batasannya. Karena yang demikian itu sehingga kita seringkali memberi makna yang salah terhadap qalbu, terhadap roh, terhadap nafsu maupun akal. Pada bab ini akan kita kupas beberapa istilah tersebut. Makna qalbu. Ada yang menyebut qalbu adalah hati. Hati itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 pengertian, yakni hati dalam arti daging dan hati dalam arti sesuatu yang halus yang berada di dada kita, yang bersifat robbaniyah, bersifat ketuhanan, ya, bersifat ketuhanan. Istilah ini sering digunakan oleh ahli tasawuf dalam penjelasan tentang qalbu.
Lah, bentuk seperti buah sanobar itu ya, buah sanobar. Sehingga sering orang mengatakan hati sanobari. Ya. Pada daging hati itu terdapat lubang dan jaringan yang halus di dalam lubang itu, atau rongga. Terdapat pula darah hitam yang menjadi sumber roh. Ya, jadi sumber roh. Ya. Namun kita tidak perlu menguraikan tentang hati dalam arti daging ini, karena hal ini sudah dibahas sementara secara terperinci dalam ilmu biologi maupun kedokteran. Makna lain dari hati ialah merupakan sesuatu yang halus secara rohbaniyah yang punya sifat ketuhanan, rohaniyah yang punya bersifat spiritual, mempunyai keterkaitan dengan hati dan jasmani di tubuh kita ini. Hati yang halus itulah hakikat manusia. Dialah yang mengetahui, yang mengerti, dan yang mengenal dirinya sendiri. Dialah yang diajak bicara, dialah yang disiksa, dialah yang dicela, dan dialah yang dituntut oleh Tuhannya. Hati dalam pengertian ini mempunyai kaitan dengan jasmani, yaitu keterkaitan dengan akhlak yang luhur yang direalisasikan oleh gerak tubuh kita di amal kita. Jadi sifat yang luhur, akhlak dipekerti yang mulia dilakukan oleh tubuh kita. Hati juga menentukan sifat serta watak manusia yang tampak secara lahiriah. Sekarang roh, ya. Secara umum roh dapat dipahami sebagai nyawa. Ya, itu. Ya, berkaitan dengan tubuh manusia. Sehingga kita bisa hidup, namun di sisi lain mengandung makna sebagai sesuatu yang halus dan gaib. Kalau masukkan mengumpulkan banyak informasi itu roh, ya toh, itu adalah yang nggak sama dengan nyawa. Gitu. Jadi kalau coro Jawa itu ada raga, gitu, raga. Ada sukma. Sukma itu hidup yang didapatkan dari genetik para binatang. Kemudian nyawa itu dihasilkan, ditemukan dari genetik yang dari pepohonan atau dari buah-buahan, atau yang dari kita makan, ya. Kemudian roh adalah yang dari punya genetik dari Allah, dari itu Tuhan. Ya. Di fa'idha sawatuhu wa nafaktu fihi min ruhi. Surat Sad, ya, ayat 71, 72. Allah di sana berkata pada sama malaikat, Iqola rabbuka lil malaikati ini kholikun basar min tin. Kemudian fa'idha sawatu wa nafaktu fihi min ruhi. Dan seterusnya sampai dengan roh inilah faqaulahu sajidin, semua malaikat semua bersujud. Baca jadal malaikatu kuluhum ajma'in ila iblis. Nah, itulah, ya. Nah, itu memang kita punya kawan atau gimana itu, atau itu adalah juga masih yaitu unsur semesta, ya, ini yang punyai sifat yang tidak baik hingga berusaha mempengaruhi kita, ya. Secara umum roh dapat dipahami sebagai itu barang yang halus yang terdapat pada tubuh manusia sehingga kita bisa hidup. Namun di sisi yang lain mengandung makna sebagai sesuatu yang halus dan gaib. Nah,
Roh yang terakhir inilah yang berurusan dengan alam kubur, akhirat, dan alam ketuhanan. Ya. Tubuh kita bisa hidup karena ditopang oleh jaringan-jaringan yang halus dan sistem yang rumit di dalam tubuh kita. Terdapat organ jantung yang mengalirkan darah ke sekujur badan melalui urat-urat kecil dan besar. Semua organ tubuh kita disebut sistem. Jika sistem tidak berjalan atau berhenti, seorang akan mati. Kita bisa hidup karena ada roh yang tetap bekerja sesuai dengan sistemnya. Ya. Roh adalah bekerja, tak pernah istirahat, beraktivitas, tak pernah berhenti. Ibarat sebuah lampu di ruangan, maka lampu itu adalah pusat jantung atau pusat organ utama. Ia memancarkan cahaya kepada penjuru ruangan. Begitu pula roh, ia akan memberikan kekuatan kepada segenap organ tubuh semuanya. Kita bisa bergerak, kita bisa berbicara, kita bisa berpikir, kita bisa loncat-loncat, kita bisa mendengar, dan sebagainya. Semua aktivitas yang ada ini ya karena mendapat sumber geraknya dari roh. Ya. Maka dialah sumber kehidupan di dalam tubuh kita. Akan tetapi roh dalam pengertian agama adalah sesuatu yang gaib, yang terkaitan dengan Tuhan. Roh juga kelak akan dimintai pertanggungan jawab di hari kiamat. Roh inilah yang disiksa di alam kubur atau di neraka. Roh pula yang merasakan kebahagiaan surga. Karena itu dalam tataran keagamaan, roh adalah sesuatu yang sangat rahasia dan sukar dipahami oleh akal. Hanya Allah yang maha mengetahui. Kulir ruh min amri Rabbi. Katakanlah, roh itu sebenarnya adalah alam amar dari Allah. Al-Isra 85. Jadi artinya yang mengurusi itu Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti tentang kebutuhan roh dan sebagainya. Ada dua makna sebab tentang kemudian sekarang kita bahas masalah nafsu. Ada dua makna tentang nafsu. Pertama dipahami sebagai sesuatu yang menghimpun kekuatan, marah dan syahwat. Manusia, istilah ini sering digunakan oleh ahli tasawuf dalam menjelaskan tentang qalbu. Mereka memberi pengertian bahwa nafsu adalah sesuatu yang menghimpun sifat-sifat tercela pada diri manusia. Mereka para ulama sufi mengajarkan agar kita melawan nafsu agar tidak memiliki sifat yang buruk. Di dalam hadis Nabi memberi petunjuk pada kita. A'da aduwika nafsuka alati baina jambaika. Pahamilah, yang paling berat musuhmu adalah nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pengertian kedua, bahwa nafsu adalah sesuatu yang halus. Secara hakikat dialah yang membentuk manusia dan zatnya. Tetapi nafsu itu disifati dengan sifat-sifat yang bermacam-macam keadaannya. Jika nafsu itu tenang menurut perintah-perintah yang baik, maka diistilahkan yaitu nafsu mutmainnah. Di dalam Al-Quran diberi kabar, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya al-ayah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya. Al-Fajr 27-28. Ya.
Jadi nafsul mutmainnah ini adalah orang yang masih hidup, yang punya hatinya tenang, ya. Kalau sampai terus menjadi hati yang sudah meditatif, ya, yang terlatih. Jika tidak sempurna ketenangannya dan mendorong syahwat, maka disebut nafsu lawamah. Nafsu ini memprotes pemiliknya apabila keteledoran dalam beribadah dengan Tuhannya. Nafsu ini setingkat dengan rendah daripada mutmainnah. Seringkali nafsu lawamah memunculkan penyesalan jika kita berbuat tidak baik. Wala uksimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal diri sendiri. Qiyamah, ya, ayat 2. Ya. Wala uksimu bin nafsil lawamah. Wala uksimu bin nafsil lawamah, ya. Surat Al-Qiyamah ayat 2. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri sendiri yang telah melakukan sebuah kesalahan. Ada satu lagi nafsu yang disebut amarah, yaitu nafsu yang tidak menghiraukan nasihat, tetapi tunduk kepada dorongan-dorongan setan dan hawa nafsu. Nafsu inilah cenderung kepada sesuatu yang buruk dan jahat. Dan Allah SWT berfirman untuk menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan istrinya Al-Aziz. Ma ubari'u nafsin inna nafsa la'ammaratun bisu. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nabi Yusuf yang pernah coba dan kemudian alhamdulillah diberi kekuatan. Kadang-kadang bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan selalu menyuruh kepada kejahatan adalah nafsu dalam arti secara umum. Sekarang akal. Istilah akal juga mengandung banyak pengertian. Ya, akal juga banyak pengertian. Namun dapat dibedakan menjadi 2. Kadang-kadang akal itu secara umum dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang hakikat-hakikat perkara. Maka akal adalah ibarat dari sifat ilmu yang tempatnya di dalam hati. Namun dapat pula dipahami sebagai hati yang halus. Kita ketahui bahwa setiap orang berilmu yang mempunyai akal yang membaur dalam sifat mereka. Karenanya dapat pula diartikan bahwa akal adalah sifat orang berilmu yang mengetahui tentang sesuatu. Barangkali itulah yang dimaksud sabda Rasulullah, pertama yang diciptakan oleh Allah adalah akal. Ya, di awalu ma khalaqallah aql. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita kembali lagi kepada qalbu, kepada hati. Karena ini bahasanya nanti kan intisarinya kepada hati. Karena ya sudahlah, kita sudah banyak contoh, banyak ilham, banyak teladan di depan, di sekitar kita, bahkan di negeri kita ini, bahkan di seluruh dunia. Tapi menjadi kehancuran dan sebagainya karena masalah hatinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu memberi sebuah pengertian begini. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu selain Dia sendiri. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu selain Dia sendiri. Itu Quran Al-Mudaththir ayat 31. Tuhan yang Maha Suci mempunyai tentara-tentara yang dikerahkan dalam hati, roh, dan alam-alam lainnya. Kita tidak mengetahui hakikat dan jumlahnya secara detail, kecuali Dia sendiri.
dalam tulisan ini hanya dikabarkan tentang isyarah atau tanda-tanda, yaitu tentara al-qalbu. Jadi qalbu itu punya tentara. Qalbu mempunyai dua pasukan, yaitu pasukan yang dapat dilihat dengan mata dan pasukan yang tak terlihat atau gaib. Jadi mungkin disinilah kita diperintahkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Hanya dapat dilihat oleh pandangan qalbu itu sendiri. Qalbu berkedudukan sebagai raja dan tentara-tentara berkedudukan sebagai pelayan. Jadi hati-hati ya, kalau nanti kita memahami ilmu ini, hati ini, mungkin kalau seandainya ada yang nggak sama, wajar, kita sudah diam aja. Karena ini adalah versi, yaitu ulama besar kita, Muhammad Imam Ghazali. Pasukan tentara yang dapat dilihat ialah berupa mungkinnya tangan, kaki, mata, hidung, mulut, dan anggota-anggota badan lainnya. Ya, berarti banyak anggotanya. Ya, jadi lebih realistis kalau di sini. Nah, baik yang tampak maupun organ dalam yang tidak tampak. Sungguhnya sesuatu itu merupakan pelayan yang patuh atas perintah qalbunya. Ya, jadi qalbu itu sebenarnya pada dasar aslinya jadi adalah raja di dalam diri kita. Tapi karena tergeser, telah dikudeta, kursinya diambil oleh orang-orang jahat, oleh energi yang jahat. Qalbu memerintahkan sejumlah organ tubuh yang mengulang-ulangnya. Semua anggota tubuh diciptakan secara tabiat untuk patuh terhadap qalbu dan tidak akan menyalahi perintahnya. Jika qalbu menyuruh mata terbuka, pasti mata itu akan terbuka. Jika qalbu menghendaki kaki bergerak, pasti kedua kaki itu akan bergerak, melangkah, berjalan. Jika qalbu memerintahkan kita bicara, maka mulut akan bicara, begitulah seterusnya. Ya, akhirnya dari energi kalbu mungkin menyalur kepada otak, dan dari otak, dari sel-sel otak itulah memerintahkan yang hubungan dengan otaknya. Kalau sel otaknya jurusan mata, ya merintahkan mata. Kalau selnya itu jurusan tangan, yang merintah tangan. Kalau selnya jurusan kaki, yang merintahkan kaki, dan seterusnya. Ya, maka dari itu otak harus kita sehatkan pula. Ya, makanya otak kita diberi batok, dilindungi oleh Allah agar kita selamatkan. Ya, sampai kadang-kadang kita harus pakai helm dalam bersepeda, dalam berkendaraan. Ya, dan kita harus pakai serban apa. Itu semua pada awalnya adalah melindungi kepala kita. Karena itu merupakan mahkota, maka dibentuk-bentuk sedemikian rupa, akhirnya menjadi serban yang indah, menjadi mahkota yang indah, menjadi kopiah yang indah. Ya. Kepatuhan anggota tubuh terhadap perintah kalbu merupakan simbol kepatuhan para malaikat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab malaikat itu secara naluri diciptakan untuk taat, tidak pernah membangkang dan mendurhakainya. Jadi malaikat itu nggak pernah mendurhakai itu Tuhan. Bahkan mau mengerjakan apa saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja bedanya, jika malaikat patuh karena menyadari kepatuhannya, sedangkan mata menurut perintah qalbu karena keterpaksaan. Hati-hati ya. Jadi
ada keterpaksaan. Kolbu membutuhkan pasukan tentara untuk keperluan sebagai kendaraan dalam mengarungi perjalanan jauh melakukan tugas hidupnya. Tentara, kolbu adalah media untuk mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala dan menyembah kita. Ya? Maka kalau kita sudah ma'rifat billah, maka kita harus mentaatinya, ya, mentaatinya dan kemudian harus menyembahnya. Kita bersolat, kita berzakat, gitu. Mungkin kita juga melakukan subhanallah, ya, puasa dan mungkin haji juga, ya, dan sebagainya. Karena kita tahu pada Allah, kemudian harus kita taati. Tentang kolbu yang serupa, anggota tubuh adalah kendaraan kolbu, sedangkan perbekalan dalam melakukan perjalanan itu adalah ilmu. Jadi hati-hati. Sedangkan perbekalan dalam melakukan tugas hidup dalam perjalanan itu adalah kolbu, adalah hati. Sedangkan perbekalan dalam melakukan perjalanan itu adalah ilmu. Nah, kali ya, tentang kolbu yang merupakan anggota tubuh adalah kendaraan kolbu. Seluruh tubuh itu kendaraan kolbu. Dengan perbekalan dalam melakukan perjalanan itu pertama adalah diperlukan ilmu. Jadi kalau nggak ada ilmunya, kita nggak akan mengerti melakukan pekerjaannya. Ya. Makanya orang beramal tanpa ilmu banyak yang salah, akhirnya tidak diterima. Tanpa bekal dan media pengantar, seorang tidak akan mampu beramal soleh. Seorang tidak akan mampu mengamalkan kebaikan dan ikhlas meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Bahkan sampai kita tidak akan bisa menuju ke Allah selama badan kita belum tenang. Ya, jadi selama diri kita atau semuanya ini belum tenang atau hati kita belum tenang. Gitu. Dunia adalah kebun akhirat, merupakan rumah petunjuk. Itu hidayah. Dinamakan dunia karena paling dekat di antara dua tempat. Gitu. Tempat antara alam muluk dengan alam malakut. Maka badan adalah kendaraannya. Badan butuh pemeliharaan dan dijaga agar tetap sehat serta tenang. Adapun pemeliharaan badan ialah dengan memberi makanan dan memeliharanya agar tidak terkena penyakit. Ya, ini untuk konsumsi tentara lahiriah. Sedangkan terhadap tentara yang kalbu yang bersifat gaib, kita perlu mencegahnya dari nafsu syahwat. Ini merupakan tindakan pencegahan dan pemeliharaan. Misalnya mencegah kemarahan dan menolak setiap penyakit-penyakit yang menghancurkan hati kita sendiri. Jumlah tentara kolbu itu secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 macam. Pertama, energi yang mendorong dan memberi nasihat. Yang pertama, energi yang mendorong dan memberi nasihat. Nah, mungkin inilah yang dikatakan mungkin oleh orang-orang Jawa adalah guru sejati. Selalu menasihati kita sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan sebuah perbuatan. Ada kalanya bersifat menarik dan bermanfaat seperti nafsu syahwat. Ada kalanya bersifat menarik dan bermanfaat seperti nafsu syahwat. Kadang-kadang bersifat penolakan terhadap sesuatu yang berbahaya seperti kemarahan. Ada energi ini diibaratkan dengan irodah, kehendak atau kemauan. Maka hati-hati menjaga kemauan. Kemauan harus benar-benar benar, baru kemudian dilakukan. Kedua, energi yang menggerakkan organ tubuh untuk menghasilkan tujuan kolbu yang diibaratkan dengan kodrat kekuasaan, yaitu tentara yang tersebut pada seluruh organ tubuh. Lebih-lebih
persendian tulang-tulang rawan. Ketiga, energi yang bersifat mengetahui, yaitu yang mengenal semua perkara seperti kekuatan, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Ya, kekuatan yang disebut pada anggota tubuh tertentu, ia diibaratkan dengan ilmu pengetahuan dan idrah atau kefahaman. Di antara setiap tentara yang gaib, yang tidak tampak, ada tentara yang dohir tampak, seperti organ yang tersusun dari lemak, dari daging, urat, darah, tulang, dan menyiapkan alat-alat bagi tentara-tentara itu. Sungguhnya energi pukulan ini karena tangan. Energi penglihatan ini terletak pada pandangan. Energi pendengaran itu terdapat pada telinga. Begitu pula kekuatan yang lainnya. Ya. Energi penciuman adalah datang dari hidung. Hal yang menarik untuk dibicarakan adalah tentara-tentara gaib panca indera. Indera kelima termasuk tentara gaib karena ada tetapi tidak tampak. Panca indera ini berhubungan dengan rasa. Misalnya potensi merasakan asin, asam, manis, panas, dan sebagainya. Ini disebut sebagai kesan yang tertinggal. Ya, ada tentara yang telah ada dalam diri kita sering tertinggal. Ya, dalam bahasa Jawanya itu dulur sing kerawatan dan sing ora kerawatan. Itu. Ya, karena dulur sekembaran lahir bareng sedina tunggal papan siji panggonan. Ono sing kerawatan, ono sing ora kerawatan. Tegese ada yang kita manjakan, ada yang kita openi, tapi ada yang kita biarkan. Tidak kita kerjakan, kita abaikan, ya. Itu hati-hati, nanti kita diskusikan. Di antara setiap tentara yang gaib tadi tidak tampak, ada tentara yang dohir, ya. Nah, sungguhnya energi pukulan itu dari tangan, energi melihat itu dari mata, energi yang mendengar itu dari telinga, ya, dan sebagainya. Hal yang menarik untuk dibicarakan adalah antara gaib, panca indera, indera kelima, termasuk tentara gaib karena ada tapi tidak tampak. Panca indera itu berhubungan dengan rasa, misalnya potensi merasakan asin, asam, manis, panas, dan sebagainya. Ini disebut sebagai kesan yang tertinggal. Manusia melihat sesuatu melalui matanya. Sesuatu itu ditangkap oleh mata. Meskipun setelah itu mata dipejamkan, namun yang tertangkap itu masih terkesan, membekas dalam pandangan. Ya, ada yang mengistilahkan hasil dari tangkapan mata itu adalah khayalan. Tentara gaib sangat berperan untuk menghafal bentuk, warna, dan posisi yang pernah ditangkap oleh mata. Lalu ada pasukan tentara lain yang bertugas untuk memikirkan sesuatu tersebut. Mereka berusaha menyimpan dan mengingat kembali pada kesempatan lain. Jika Allah tidak menciptakan energi hafalan, berpikir, dan mengingat-ingat, pasti otak menjadi kosong. Sebagaimana kaki dan tangan yang kosong dari kesan tersebut, ya, energi tersebut. Nah, energi tersebut merupakan tentara gaib yang tempatnya sangat tersembunyi. Ini adalah bagian-bagian kolbu. Ya, nah, sementara demikian, nanti akan kita lanjutkan bagaimana kolbu dan pasukan tentara yang gaib. Ya. Ini kita pelajari pelan-pelan, hati-hati. Hati kita ternyata menurut Imam Ghazali adalah raja. Ya, maka hati itu jangan sampai terkotori. Dan hati-hati sampai terkudeta. Ya. Kemarin kan kita pernah silaturahmi. Ojo sok nyimpen kesenangannya setan. Ya. Seperti dengki, serai, dendam, ya. Tomak dan sebagainya. Akhirnya kalau kita sering menyimpan kesenangan setan, setan kita sudah juga
hidup dengan sehat, kemudian memanggil setan-setan dari luar untuk dimasukkan ke dalam silaturahmi di dalam hati kita. Di hati kita merupakan lapangan untuk berdiskusi iblis dan para setan. Itulah kalau kita sudah terkudeta. Naudzubillah min dzalik. Kita pertahankan, ya. Makanya tadi mukadimahnya, yang menang itu yang akan berkuasa, ya. Yang menang itu akan berkuasa. Maka hati-hati. Yang menang harus yang benar. Yang menang harus hamba Allah. Yang menang harus Muhammad Rasulullah. Sifat-sifat yang mulia, budi-budi yang luhur, budi-budi yang berfaedah bagi diri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Hati-hati anak-anakku sekalian. Mohon maaf, yang sedang kuliah di perguruan tinggi kemungkinan masukan bahasanya sangat kuno sekali, maka bertanyalah agar masukan bisa menjawab dengan realistis, ya. Semoga masukan bisa meningkatkan kesadaran masukan dari indrawi menuju rasional, dari indrawi rasional menuju kesadaran spiritual, dari kesadaran indrawi rasional spiritual naik ke kesadaran tauhid, naik lagi nanti ke kesadaran cinta, naik lagi nanti ke kesadaran murni, dan naik lagi nanti kesadaran kesatuan. Akhirnya kalau sudah seperti itu, maka manusia akan punyai pedoman siji papan tunggal pangeran. Ya, siji papan tunggal pangeran, karena kita dulu di sana bersama, ya. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada, hakikatnya adalah saudaraku. Siapapun kamu, siapapun saudara, apa Anda di bumi, apa Anda di langit, hakikatnya Anda sekalian adalah sayangku. Amin ya rabbal alamin. Semua adalah saudara, ya. Kita bangkitkan energi kalbu kita agar kita punya kesadaran yang murni, ya. Ingat kalimat tadi, yang menang itu yang akan berkuasa, ya. Jaga hati, hati-hati, ya. Jaga hati. Yang menang itu yang akan berkuasa. Naudzubillah, kalau yang berkuasa di hati kita adalah iblis, adalah setan yang mengatur kita ke arah yang tidak benar. Akhirnya sudah digaji masih korupsi, masih makan uang rakyat. Jadi bendahara dipercaya malah mengambil keuntungan. Jadi orang yang toma, jadi orang yang selalu mereka kepentingan pribadi. Itulah sebuah malapetaka bagi kita semuanya. Dan itu pun juga bertentangan dengan dasar negara kita, Pancasila. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini pembukaan dari masalah hati bisa berkenan di hati Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang terhormat, utamanya yaitu pemangku pondok, pemangku masjid, pemangku musholah, ya, pemangku agama yang berjuang demi agama. Semoga sehat walafiat dan diberkahi rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhir daripada masukan berbicara. Maafkan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.